Teman-teman, video ini untuk menjawab dari live IG sebelumnya yang belum terjawab, teman-teman ya. Jadi kita akan live IG setiap hari Senin jam 8 malam kan. Kalau sudah lewat jam 9, kita tampung dulu, kemudian kita jawab di video seperti ini ya, terpisah. Oke? Langsung gue share aja, coba teman-teman langsung tahu ya. Kita akan berusaha menjawab semampu kita. Oke, Ibu Lina Chat. Malam Pak, malam Bu Lina. Saya mau tanya, kalau suami istri ada PH, mempunyai SPT masing-masing, dan ada pinjaman suami ke istri atau sebaliknya. Waduh. Apakah hutang tersebut harus bayar bunga antara suami istri? Terima kasih kok. Menurut saya nggak perlu lah Bu ya, nggak perlu Bu. Langsung aja hutang piutang dihitung aja di SPT tahunan, dilapor sebagai hutang piutang. Nggak usah lah bunga-bungaan. Nanti kalau AR-nya ngamuk ya, Anda mesti kenain bunga gitu ya. Nah, Ibu tanya balik kepada si AR. Bapak AR, lu kalau minjam uang kepada istri lu memang pakai bunga? Lu kalau kasih uang kepada istri lu memang pakai bunga? Kan enggak dong, enggak ya. Jadi santai teman-teman, Bu Lina nggak usah khawatir. Yang namanya suami istri dalam pajak Indonesia adalah satu kesatuan. Mau dia PH atau tidak PH, mau dia MT atau tidak MT, mau dia KK atau tidak KK, adalah satu kesatuan, nggak peduli. Jadi nggak usah masalah, nggak ada masalah hutang piutang sesama suami istri lah, santai lah. Jawab yang belum terjawab ya. Sementara saya tampung dulu ya, mohon maaf teman-teman. Ibu Lina Chat, oke. Kemudian Bapak Chandra Handoyo. Dan di lampiran omset UMKM-nya, laporannya bagaimana? Lampiran omset UMKM, nggak ada masalah Pak. Bapak tinggal input aja ya, seperti biasa. Januari, Februari, Maret berapa omsetnya, kemudian akumulasi, kemudian ada omsetnya, yang kena pajak berapa, kemudian hitung pajaknya, bayar, selesai ya. Saya rasa nggak ada masalah ya. Oke? Pak Chandra Sama Handoyo. bantu Pak Chandra. Kemudian Ibu Lia. Ibu Liana Jenny, Pak Awan, kalau asuransi jiwa yang tidak ada investasinya, bagaimana lapor nilai uangnya di SPT? Kalau saya nggak lapor, Bu. Kalau saya asuransi yang sifatnya tidak ada uang tunainya, tidak ada investasinya, tidak ada nilai tunainya, tidak ada unit linknya, alias hanya asuransi jiwa murni, artinya kalau lu tidak kena resiko, maka lu nggak dapat duit. Nah, ini adalah ciri-ciri investasi asuransi jiwa murni. Itu saya tidak laporkan. Kenapa? Karena tidak ada nilai tunai. Gitu. Nanti ketika kita terjadi resiko, mungkin sakit, meninggal, kecelakaan, dapat uang, itu uang sudah bukan penghasilan yang kena pajak. Itu adalah penghasilan klaim asuransi yang tidak kena pajak. Jadi nggak ada masalah. Oke? Hanya yang ada nilai investasi saja yang perlu gua laporkan. Kalau gua sih gitu ya. Semoga teman-teman tuh Bu Liana. Yanawati Leni. Kemudian Ibu. Ibu Cecilia Teja, satu lagi Pak. Kalau keuntungan jual beli reksadana masuk di lampiran 3 sebagai penghasilan lain yang dikenakan pajak final atau penghasilan lain yang bukan objek pajak. Terima kasih Pak. Jawaban saya adalah yang bukan objek pajak lainnya. Oke. Jadi reksadana itu kan kenapa reksadana itu tidak kena pajak atas bunganya? Bukan nggak kena pajak ya. Reksadana itu sudah dikenai pajak di dalam reksadana itu sendiri. Jadi ketika kita taruh uang di reksadana, si manajer investasi itu kan ditaruh tuh ke saham, obligasi, SBN, di sana sudah kena pajak. Gitu. Sehingga ketika kita dapat hasil reksadananya, itu sudah tidak kena pajak lagi. Itu loh. Oke? Selamat teman tuh Bu Cecilia. Cecilia Teja. Kemudian Ibu Elvi Saputra, PPh satu tidak memasukkan komponen BPJS karena pegawai cuma satu. Oh, ya oke. Nggak masalah. Bapak Andre Jaswanda, bagaimana cara mengkreditkan pajak masukan atas obat di RS yang mana pembelian obat rawat jalan dan inap tidak dipisah kok? Nah, ini dia nih, bingung. Gue juga bingung sama rumah sakit nih. Negara ini segitu amat ya eh, bikinin rumah sakit ini. Jadi tetap masih ikutin aturan Pak, ya Pak Andre, tetap harus ikuti aturan. Yang bagian rawat jalannya itu harus tetap kenain PPN masukannya boleh dikreditkan. Rawat rawat inapnya rawat inapnya itu tidak usah dikreditkan PPN masukan kan? Begitu kan konsepnya ya? Nah, memang harus dipisahkan Pak, memang harus dipisahkan betul-betul. Gue juga bingung gimana caranya. Tetapi ya memang seperti itu caranya ya. Jadi PPN masukan atas obat yang tidak ada PPN keluaran, maka otomatis tidak bisa kita kreditkan PPN masukannya. Nah, bagaimana caranya? Coba ngomong ke sistem deh. Mungkin ini akan jadi urusannya si orang akunting nih, orang akuntingnya si softwarenya ya, software akuntingnya. Memang agak pelan-pelan Pak, memang agak ribet, tapi harus begitulah. Kalau emang nggak bisa, ya udah pakai proporsional aja. Kalau emang nggak bisa ya. Tetapi ya memang agak ribet. Memang ribet di rumah sakit. Semoga teman-teman Pak Andre. Bapak Elvi Saputra. Kemudian Bapak Andre Jaswanda. Kemudian Bapak Heri. Bapak Heri CH, malam kawan, malam Pak Heri. Kalau OP PKP yang transaksi sudah dialihkan ke PTP PKP dari Januari 2023, apa perlu melampirkan laporan keuangan di SPT tahunan pribadi OP 2023? Oke,
Sekarang pertanyaannya adalah orang pribadi ini pembukuan atau tidak pembukuan. Oke? Jadi nggak ada urusan sama transaksi ya. Nggak ada urusan lu punya atau tidak punya transaksi. Urusannya adalah lu ini pencatatan atau pembukuan. Kalau lu pembukuan, maka lu wajib bikin laporan keuangan, neraca dan laba rugi. Walaupun tidak ada transaksinya nol, tetap lu harus bikin laporan laba rugi dan neraca. Dua ini wajib dibikin kalau kita pembukuan. Gitu Pak ya. Jadi bukan gara-gara transaksi, tetapi gara-gara dia mencentangnya pencatatan atau pembukuan. Kalau dia PKB dan pembukuan, maka otomatis dia perlu bikin laporan keuangan. Oke? Saya mau teman tuh Pak Herik. CH, kemudian Ibu Ibu Josephine, Ibu Josephine, sebentar, Bu Josephine tadi. Bapak Heri CH, kemudian Ibu Josephine, kok apakah CV tidak bisa memiliki aset berupa bangunan ya? Jawaban saya boleh-boleh saja ya. Hanya boleh kendaraan saja? Enggak juga ya. Boleh-boleh saja. CV mau punya kendaraan, mau punya tanah bangunan boleh-boleh saja. Tetapi kalau badan punya tanah bangunan, maka dia tidak bisa HM ya. Nggak bisa serikat hak milik, tetapi menjadi HGB, hak guna bangunan kalau nggak salah ya. Itu yang bikin orang tidak suka. Akhirnya bangunan tetap di pribadi aja. Gitu sih Bu. Setahu saya boleh-boleh aja. Oke. Saya mau tahu tuh Bu Josephine. Ibu Josephine, kemudian Bapak Bapak Yudi Awan Agus 77, kok Ojeng bertanya, jika WNA tidak punya NPWP di RI, namun dapat penghasilan saat buat e-Bupot 21, maksudnya pasal 26 kah? Betul, Pak ya, pasal 26. Karena NIK tidak ada saat wajib NIK di e-Bupot 21. Betul, Pak, pakai PP 26 ya, bukan 21 ya. Oke, betul Pak Yudi, pakai PP 26 yang 20%. Oke, saya mau tahu tuh Bu, Pak Yudi. Yudiawan Agus 77. Oke, mohon maaf teman-teman ya. Ibu Ibu Thalia, Thalia, makasih makasih sama-sama. Ibu. Ibu Nila Ibu Purnama, Nila kok mau tanya, kalau sebelum tanggal 10 Februari kami lapor SPT tahunan. Untuk angsuran PP 25, kami bayar sesuai yang SPT 23 atau masih sesuai bulan sebelumnya, seperti bulan Desember? Jawaban saya adalah angka yang baru, Bu. Setelah kita sudah bikin SPT tahunan selesai, maka PP 25 berikutnya yang belum kita bayar, yang akan kita bayar, sudah menggunakan nilai PP 25 yang baru dari SPT tahunan yang terbaru. Gitu, Bu ya. Nah, semoga itu, Bu Nila. Lam Purnama 2. Ibu Ibu Cita Gita, PPh pasal 21 gross up yang ter gimana ya Pak? Gampang Bu, Ibu tinggal klik aja gross up di dalam menu DJP online-nya ya. Ya, di dalam menu e-Bupotnya kan ada centangan tuh gross up, tinggal diklik aja gross up, nanti klik hitung, maka akan dihitungkan otomatis oleh sistem. Oke, semoga teman-teman Bu Cita. Cita Gita. Oke, kemudian Ibu Ibu Cita untuk perhitungannya ya, tinggal klik aja gross up. Kalau via Excel juga ada deh, ada pilihan gross up. Cita Gita. Kemudian Ibu Ibu Gomez 5284 kok. Dana yang sudah terdaftar di SPT, dana di Bank ABC, RP 500. WP pindahkan dana ke Bank BNI. Apakah ini kena bayar pajak karena pindah ke bank lain? Jawaban saya tidak, Bu ya. Jadi dari satu rekening pindah ke rekening yang lain itu tidak kena pajak. Hanya pindah doang ya. Karena kan tidak ada penghasilan. Jadi pajak itu hanya kena atas penghasilan saja. Oke, semua tahun itu Bu Gomez. Ibu Gomez 5284. Kemudian Bapak Ibu Ani Sutariati BR Sirait. Kok, jika CV kita tanpa pegawai dan tahun 2023 tidak bikin pembukuan cuma pencatatan, bagaimana solusinya? Solusinya adalah Ibu harus bikin pembukuan. Ya, tidak ada ceritanya badan tidak pembukuan, nggak bisa, nggak boleh, haram ya. Jadi badan ini harus bikin pembukuan. Ibu tinggal download sebuah software, kemudian inputin, kemudian bikin pembukuannya, kemudian lapor SPT tahunannya. Oke. Mengenai pegawai, kalau tidak ada pegawai sama sekali ya nggak usah lapor ya, kecuali bulan Desember. Masa Desember 2023 Ibu mesti lapor PP21, tinggal lapor 00 semua aja ya, tinggal dilaporkan saja. Oke? Nggak ada masalah. Sama teman tuh Bu Ani. Tidak boleh pencatatannya harus pembukuan. Ibu Ani Sutariati BR Sirait. Mohon maaf ya teman-teman ya. Kita Ibu Bits SBY, PT nonaktif tidak ada karyawan. Biasa lapor ISPT PP21 nihil. Sekarang gimana lapor di e-Bupot? Jawabannya sama saja Bu. Kalau tidak ada pegawai sama sekali, maka tidak usah lapor e-Bupot yang tiap bulan. Hanya lapor di masa Desember saja. Oke? Kecuali ada bayar pegawai satu aja. Atau bukan pegawai, atau pegawai tidak tetap. Nah, pokoknya ada bayar orang satu aja, maka itu menjadi wajib bikin e-Bupot. Walaupun nihil dan perlu lapor di bulan tersebut. Oke? Saya mohon bantu Bu Bits SBY. Bapak David Tan, kok kalau yayasan tidak ada pegawai perlu lapor P21 nggak? Jawabannya tidak perlu ya. Pokoknya kalau tidak ada pegawai sama sekali, tidak ada bayar orang sama sekali, maka tidak perlu
bobot PP21 di bulan tersebut. Langsung ke bulan Desember boleh. Oke, semangat untuk Pak David Tan. Kita jawab di video YouTube nanti ya. Ibu Beats Surabaya. Bapak David Tan. Oke. Kemudian Bapak Di Zonhu, malam kok. Pajak pribadi 0,5%, apakah perlu lapor setiap bulan? Tidak perlu, Pak ya, tidak perlu. Yang namanya orang pribadi cukup bayar saja ya, karena bayar dianggap sudah lapor. Oke, untuk bulanannya. Semangat untuk Pak Di Zonhu. Ibu Di Zonhu. Ibu ya. Kemudian Ibu Ibu Fani Fani Li, Bubuk. Makasih thank Bu. you sama-sama. Ibu Bapak Ibu Nilu Putu Aprianti Kemara, kok mau tanya cara lapor PPh final omset UMKM sudah adakah aplikasi? Nggak perlu, Bu. Yang namanya final omset UMKM tidak perlu lapor setiap bulan. Cukup di tahunan saja. Oke, semangat untuk Bu Putu Aprianti. Nilu Putu Aprianti Kemara. Oke. Bapak Jo Bapak Joja Shop, malam kok. Kalau perusahaan tidak aktif, tidak ada pegawai, apakah harus tetap lapor pada satu? Tidak perlu ya. Di DJP online tidak bisa dilapor, ada notifikasi data pembayaran tidak ada. Tidak perlu, Pak ya. Jadi tidak perlu. Kalau dia tidak bayar sama sekali, dia tidak ada pegawai tetap, tidak ada pegawai tidak tetap, tidak ada juga bukan pegawai, maka di bulan tersebut tidak usah lapor sama sekali. Dia cukup lapor di bulan Desember itu wajib. Oke? Semangat untuk Pak Jojo Joja Shop. Shop. Kemudian Bapak Bong Perdi, kau Bapak tanya Bong lagi, Per apakah aturan jika PPN tidak dilaporkan selama 3 bulan akan dicabut secara jabatan PKP-nya? Terima kasih kok. Ada Pak ya aturannya, ada di PMK berapa ya? Gue lupa. Tahun 2017 kalau nggak salah. Jadi gini, kalau PKP itu 3 bulan betul-betul nggak lapor PPN, maka DJP punya hak untuk mencabut sertelnya, mencabut sertifikat elektroniknya. Oke? Setelah setel dicabut dan lu tidak mengurus, maka lu bisa dicabut PKP-nya. Oke? Tetapi bukan berarti wajib ya, bukan berarti DJP wajib mencabut PKP. DJP dapat mencabut PKP-nya, tetapi bukan berarti wajib. Oke? Nah, jadi kalau bisa PKP itu laporlah PPN secara rutin ya. Kecuali lu memang mau cabut. Kalau lu memang mau cabut ya nggak usah diaktifkan ya, nggak usah lapor, biar dicabut sendiri. Semua teman tuh Pak Bong Perdi. Perdi. Oke. Ibu Ibu Melalamo, makasih kok sama-sama. Malam. Ibu Mela Siregar, makasih sama-sama. Melalamo. Ibu Mela Siregar. Kemudian Ibu Ibu Melalamo, kok Melala kalau punya MPWP 2020 tapi belum lapor-lapor, apakah harus update NIK juga? Jawabannya perlu, Bu ya. Nggak peduli kita sudah lapor atau belum lapor, sebaiknya alangkah baiknya update lah NIK kita. Ya itu sudah aturan ya, ikuti aja aturannya, sudah betul ya. Selamat betul Pak Bu Melalamo. Ibu Fion Fotnaf, kok PPh 0,5% UMKM berlaku sampai kapan ya? Berlaku kalau orang pribadi 7 tahun sejak dia punya NPWP, kalau orang CV itu 4 tahun sejak dia punya NPWP, PTP itu 4 tahun, kalau PT biasa itu 3 tahun sejak dia punya NPWP. Oke? Sampai bulan Desember tahun ketiga atau keempat atau ketujuh. Kalau orang pribadi sudah punya NPWP sebelum 2018, maka berakhir di Desember 2024 ini, 7 tahunnya. Oke? Saya mau teman tuh Bu Fion Lamo. Naf. Bapak Fiona. Ibu Bapak Alde MS Arup. Izin tanya, saya impor tetapi selalu salah terkait gross up karena memang nggak ada pajak yang terutang di bawah ketentuan. Ini coba-coba Pak, memang mesti coba-coba. Gue juga bingung masalah impor-impor ini. Kadang berhasil, kadang gagal. Dicoba terus Pak sampai berhasil. Nanti sampai Bapak paham ya. Gue juga bingung tuh Excel itu. Semua teman tuh Pak LDMS. Bapak Alde MS Arup. Kemudian, Bapak oke, Mei, thanks kok Bapak Mei, sama-sama. makasih kok sama-sama. Oke, teman-teman, mohon maaf ya teman-teman belum terjawab semuanya. Oke, sudah semua ya teman-teman ya, sudah semua. Itu teman-teman yang kita akan live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam dan ada live TikTok hari Selasa jam 8 malam ya. Semoga terbantu, sampai jumpa lagi.